Halo, perkenalkan lagi, kita bertemu lagi bersama saya, Lovias Lai Simon. Di mana di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Nah, di mana di sini saya sebagai guru sejarah SMA Negeri 1 Muara Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Mari kita lihat yang pertama, proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, yaitu melalui teori. Yang pertama, mari kita bahas yaitu teori Gujarat, di mana teori ini mengatakan agama Islam yang ada di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Buktinya adanya batu nisan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai. Yang kedua, mari kita lihat teori Mekah, di mana teori ini mengatakan pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, di mana dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adanya permukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Nah, teori yang ketiga mari kita lihat, yaitu teori Persia. Agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara di Bengkulu dan Sumatera Barat. Nah, selain itu, mari kita lihat juga bagaimana jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, mari kita bahas, yaitu melalui perdagangan, di mana para pedagang menjalin kontak dengan para adipati, penguasa wilayah, pesisir, dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Itu yang pertama, jalur penyebaran Islam. Yang kedua, melalui perkawinan, di mana para pedagang menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Yang ketiga, di bidang pendidikan, di mana para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Yang keempat, tasawuf. Nah, ajaran ini mulanya berkembang terutama di Jawa, karena ajaran Islam mulai tasawuf disesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Yang kelima, mari kita lihat dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peran para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah yang disebut dengan Wali Songo. Nah, di mana kita lihat di sini? Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 sebelum Masehi. Kedatangnya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, Sunan Gunung Jati, dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan, berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia kemudian menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai samudra, yang menguasai Sundan, Kelapa, dan Cirebon. Sunan Ampel, di mana Sunan Ampel lahir tahun 1401 sebelum Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Ini merupakan pendiri pesantren Ampel Denta dan juga salah seorang pemerkasa pembangun Masjid Demak. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Raden Paku ini adalah salah seorang santri Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Jawa. Yang kelima, Sunan Bonang. Sunan Bonang dengan nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim ini juga seorang seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Durma. Yang keenam, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Raden Jafar Said. Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Ia toleran terhadap budaya setempat, terlihat dari arsitektur Masjid Kudus. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga.
Nama asli Raden Said dalam penyebaran agama Islam, ia memanfaatkan media wayang yang sudah sangat dikenal masyarakat sejak masa Praksara hingga masuknya agama Hindu dan Buddha. Yang kedelapan, Sunan Muria. Sunan dengan nama asli Raden Umar Said ini, ia adalah seorang putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki gunung Muria, Jawa Tengah. Salah satu hasil dakwanya lewat seni adalah tembang, sinom, dan kunanti. Yang terakhir, Sunan Derajat. Nah, di mana kalau kita lihat Sunan ini, di mana dia membawa di daerah Jawa Timur, ia dikenal berjiwa sosial karena sangat peduli terhadap kaum miskin dan daufa yang menciptakan gending Jawa. Pengaruhnya ya kalau dapat kita lihat pada kesenian, di mana agama Islam juga bisa berkeluas melalui kesenian seperti wayang, ya, di mana Sunan Kalijaga, gamelan, Kali Sunan Bonang, kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak hilang, tetap beralkulturasi. Nah, ini salah satu contohnya. Bonang adalah sederetan gong kecil yang menjadi salah satu instrumen penting dalam gamelan. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.